Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei engak-engak orang-orang amanu sepada iman pasari alladzina. La ta'kul cek ngakan bosera bernakapi ar-riba da riba adha'afan kalaban kaltekal mudha'afatan se'ekal tekal wattaqullaha wattaqu apa seraban kapi Allah da Allah la'allakum supaya paseraban kapi tuflihuna pani kepada ontong paseraban kapi. Artepun he engak-engak orang-orang sepada iman kapi cek ngakan dalam kurung ngaoleh mendapatkan sapa bean kapi dak riba kalaban kaltekal seekal tekal bentako asapa bean kapi dak Allah kalaban ngalakonin seterjana perintahna ben ajawin larangan napa mae pakon tako belallah supaya bean kapi pada ontong. Ayat kak dito menunjukkan bentuknya riba. Dan surah Al-Baqarah sudah dijelaskan sanksinya riba. Dosa riba. Orang surat Al-Baqarah, orang pengakan riba pakai jaga dari kubur pada ben orang ise kasetanan sempoyongan dengan orang sekejinan. Terus riba ni kayak nggak napa? Ini penjelasannya. Riba ni ka adha'afan mudha'afatan. Kaltekalan, ekal-tekal. Mudha'afatan seekal tekal. Jadi senikal apa? Neng eja mana jahiliyah. Riba ni kan tak langsung 10-15. Bukan. Tetapi pada orang auta tempo misalkan 1 bulan. Depak ke bulan nikah tadi persen. Akhirnya arbek jandeng dagang. Jandeng makin negosiasi. Tinalah pasal buat sama dia kok. Arokan 100 M. Dak rempah kok korbri tempo Arya engkok majare 110. Kor engkok beri tempo boleh. Kan pun depak. Berarti saya ngocak Sendi otang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya memang gitu. Oh. Kutu sendi otang sing agak gede. Angke dak lambat ni kan. Jadi senika kan. Nang Mekah ni kalau luar biasa riba ni kan. Biasa. Sehingga orang-orang itu mengerjakan riba ini kebiasaan. Sudah menjadi pasaran. Pasarnya orang riba. Jadi orang Mekah macam bisnis apa? Dia otak besar, jatuh tempo itu kapan? Kalau sekiranya masih tidak punya uang, maka tempo itu molor. Terus saya ni saya di piotang kok minta waktu di kok PSJ tambah. Oh, otang dari awal. Saya itu saya pakul. Kenteng pun baca nyerah, mas tak nyerah, itu baru diangkat sendiri. Oke.
Nika adhafan mudhafatan. Terus ketika juga ampun depak jatuh tempo lagi, terus minta tempo lagi. Kalaban engkau majara oke terus. Nika nyaman mudhafatan. Ikan tekan. Itu mau makan lebih jahat. Langsung kan pakai satu. Iya, bila kepanin 4 bulan. Dari awal kan? Oke. Kalau di zaman jahiliyah itu tidak. Jadi orang biasa. Allah alam dengan nikah. Tapi berlipat ganda ketika sudah nyampe waktunya kemudian molor. Maka disitulah naik. Tapi dengan catatan saya yang punya hutang yang mengakad sekali toh. Oke. Mara kok beri beri tempo model kok. Kok pesen berendua ayam kan. Dan itu terus dapat ke tempo tandi boleh enggak boleh. Jadi kan kota adhafan mudhafatan tekan. Ya sama malah kejeman makan. Makan masih belum ada tempo sudah naik. Makanya ada hadis tak kenal di fikih itu ya Anatul Talibin kitabnya yang saya baca. Ya begitu juga di Bulughul Maram juga ada. Mobil khusus Subul Salamnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini patokannya riba. Patokannya riba setiap pinjaman yang mengundang atau yang menarik terhadap keberuntungan fahuwa riba. Dia riba. Jadi saya kocak riba setiap pinjaman yang ada keuntungannya di situ itu sudah riba. Ini hadis ini hadis. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi dipegang. Jadi kenapa ki? Pinjam meminjam, hutang piutang nikah tidak boleh kalau ada keberuntungan di situ. Kalau hutang, sekarang yang kita orang ini tidak bisa membedakan otang nih kada remah, nginjam nih kada remah. Nah ini kalau ditarik ke fikih, nginjam nikah harus tak oleh likuli. Padahal boleh nginjam sepeda kemudian. Kan oleh dikuasai pula. Dipinjamkan kepada orang lain pun tidak boleh. Itu. Nah, kalau hutang ayyuradda bimislihi, orang itu harus mengembalikan sesamanya. Kalau misalkan beras, iya membeli beras. Kalau uang, membeli uang. Nah, kalau sekarang biasanya yang berjalan beras misalkan itu bukan hutang, beli tapi uangnya tempo. Nah itu yang boleh. Ini misalkan makan beras nikah beli kok majer buat bila kok dur keban, iyalah. Kalau sekat majer panik. Dan itu tidak boleh naik. Kalau naik masuk ke adhafan mudhafatan. Ini yang sulit. Berarti saya ngangkat ke nikah pihak Ya sekarang kalau seperti itu saya ada kesepakatan. ini fikih, makanya kita harus hati-hati. Begini, tetis seekor caki kalau pinjaman nginjem PC ya tidak bisa, ini tidak bisa dikebeli karena ini iya apa ya? Hah? Dari siapa ya? Rokok. Tuh, ini nggak boleh. Rokok siapa? Oli. Oh minta berarti. Oh. Betul. Oh, ini Oh, kasih iya. anu. Iya. Kayak teh kepada Haji. Kok peraja sekali teh. Jadi kalau uang itu pinjam itu tidak bisa.
ini fikih pinjam. Minjem pesen ada bisa, harus utang. Dan utang nikah tidak boleh beres misalkan kok utang beres kalau sekat tidak boleh karena saya hanya mau utang ayyuradda bimislihi, harus mengembalikan sesamanya. Kalau beras mengembalikan beras, kalau uang mengembalikan uang, kalau beras itu mengembalikan uang bukan hutang, itu namanya jual beli, uangnya tempo. Bon abadi emas. Oke, dari mana acara emas gini? Senikah. Misalkan emas makan harga 1.000 gitu. Segram 1.000. Bejer 4 bulan. Terus Istilahnya kru nggak patur ngalak emas gitu lah. Tapi secara apa gitu? oke. Bayarnya jatuh tempo. Bayarnya setiap bulan, dicicil, Oh, menyicil. menyicil. Tapi bukan berupa emas, berupa barang. Berupa barang, Ah, dicicil, jual beli, jual uang tempo. beli. Tapi kan ngalak hasil, saya jual emas kan. Dari rumah. Karena benih otang gini kan. Makanya kalau dikatakan hutang benih itu tidak hutang. boleh. Karena Rasulullah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Setiap pinjaman kordon itu pinjaman yang menarik keberuntungan itu riba. Benih otang ya. Benih otang jual beli tapi Cuma dengan diangsur. kredit. Dengan kredit nanti saya 4 bulan lagi mau bayar. Ayo ya tak berapa? Palang kerana jual beli wa antaradin illa tijaratan. Pokoknya ya kalau sudah sama meridhoi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu kalau jual beli. Oke. Jual beli. Makanya kalau sekarang mengatakan hutang mitorot palanggeran sepagi kula itu tidak boleh karena utang nikah ayyuradda bimislihi, harus mengembalikan sadan padan sapada-pada. Jadi misalkan sekarang beras harus mengembalikan. Kalau beras itu mau dikembalikan uang itu bukan hutang, tetapi itu namanya jual beli tapi tempo uangnya misalkan. Cuman kan kadang orang makin salah kaprah. Salah kaprah gila ketika gula entar ke Ari, misalkan pas ngocak saya mau beli enggak, saya jelasnya mas ngocak saya mau pinjam Berasnya berasnya kan, itu. tidak bisa, itu hukum fikih ini punya Berarti patokan. harus akad di awalnya itu. Akad. Gula makin ngobeng na beras kambian tapi gula majer 4 bulan. Boleh nggak penghasilan karena ini bukan hutang, akad jual beli. Kan jual beli memang ada diperbolehkan. Tapi kulit terang lagi gitu lah. Maksudnya saya masalah emas ini. Kebanyakan saya emas ke ibu itu kan orang tani. Kenapa kok 4 bulan semusim? Kadang tak di modal ke BC nyemplung lagi. Tapi kulit kan ngebela ke se melia emas itu ngebela. Cet mon gula ajual selama 4 bulan nikah. Misalkan regana 1 juta, melenan ke toko selama 4 bulan. Gula jual 1 juta 200. Ikan gula. Orang yang enggak gimana? Karena kan emas, obeng, gula tak pasti dah oleh obeng kan. Obeng. Kata berupa barang, emas kan gampang jual nah. Ya. Cepat. Malah Oleh market gulaku dapat. Jadi obeng. Makanya gede Pak Gula karena kebanyakan petani. Kenapa tinggal panen kan Pak Joko insyaallah. Tetapi jangan sampai masuk ke adafan mudhafatan.
nyampe 4 bulan misalkan jatuh tempo kemudian tidak punya, jangan dinaikkan. Oke, sobu. Mm-mm. Sobu. Diam di situ aja. Copot. Oke. Nah, nanti kalau ada afan mudafatan itu yang dikatakan riba. Sobu. Jadi minyak kalau kon pos tak bisa nyerah itu keminyakan. Kinalah pergi bulan depan ditambah. Nah, beli masalahnya tambah. Nah. Ini. Tak usah tambahin lah. Saya beri sedekah. Tak usah tambahin sedekah. Kayak kebanyakan menagih bisa saya tak jadi. Miseran korek. Lagi korek. Oh, itu anu Kak Saki, dari ucapan ngocak mau hutang semisalkan pihak si acuwel karo kok mau utang tanda mau bermelia kan kok bayarnya tipu kudu bahasa nikah. Oke. Oh. Are beni otangan, are kok jual beli bajarna majar Kulaku. aku sudah panen. Ini monggo cari penghasilan karena nikah beni utangan tapi tijarah. Ya kak, pulang kena utang ayo radda bimislihi. Jadi mun pese kok beli pese. Mun beras aku tuh membeli beras. Nah, ini yang berjalan sudah ngocak utang, masa nurut nareng bodoh? Kan harusnya enteng kan. Iya, yang awam ngikuti yang punya ilmu. Orang beli utangan jangan melek jual beli. Kalau utangan mah beli beras. Ini beras. Iya kalau hutang ya apa boleh beras. Mereka pelanggaran saya pangki gula. Anak kontinen yang lain saya tidak tahu. Tapi akan diutang ke bank ya tapi saya jelaskan riba. Kan pasti riba ke bank kan. Ya, masa. Pelaku sing ngotangi utang bese utang neka padha apa ten? Nah, itu. Saya baca akilur riba. Tenggolan, teh kopi, Kalau Kok teh dulu teh. teh wangi. Teh. Mun kau Cok, badan cok teh manis man. Nah, jadi Nanang Eka itu tidak ada koma-koma persen. Lebih dari itu sudah riba. Jadi dikuatkan dengan hadis walaupun dhaif kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu aja. Setiap hutangan yang mengandung kegunaan bagian. Dan di sini akilur riba, orang yang makan riba itu bukan si peminjam, tapi si angin jamakin itu akilur riba. Anak kontinen yang minjem, ia dapat juga dosa tapi tidak seperti yang memakan. Enak. Pada dosa. Pengen coba pengembang kan nganggu lagi. Coba bang kan kau nih riba. Terus nanti dulu. Makan kan kita berdarurat. Oke. Oh, ini betul saya. Darurat syar'i misalkan. Oke. Kalau saya tidak ngadak bedoreng mabudu 10-15. Mun engkau tak ngadak pesen 10-15 kok tak makan. Nah, sudah diambil aja. Kadang kan kebeusaha sih. Kalau memang tidak ada yang lain, Oke. kecuali itu tidak mengapa. Jadi ki beda yang membenarkan. Karena si kocak darurat, ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Gitu. Itu fungsinya darurat. Jadi disulfi kalau tidak keliru. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Seperti sekarang mau kemana? Nah, tetapi ada satu jamiah tetap mengharamkan.
termasuk Hizbut Tahrir, itu tetap mengharamkan. Riba. Kalau saya pribadi gue lagi, itu lebih baik kita itu ndak nyawa koko jen Oke. ke bank ya. Saya nggak ada. Walaupun ya, itu pondok pesantren itu mengeluarkan bank kok tak bentak kenik kamu. Pokok senyum riba ada afan mudha'afatan. Tahun ni gula. Gula orang ingat ilmu dari Gusti Allah yakni kamu. Wala ta'kulur riba ya adha'afan mudha'afatan. Dan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Dan jangan sampai makan riba. Apa itu riba? Adha'afan mudha'afatan. Kalau kayak kelanji ya. Itu ada temanku nikah. Lambak pegawai juga daripada bank itu. Bank yang bernafaskan Islam. Terus setelah dia berhenti bilang, sami mawon Gus dengan bank konvensional. Bisa. Kok ngoten dong ke? Potongan sekian persen. Bu, tidak dikatakan bunga bagi hasil. Bagi hasil nih, kalau yang saya baca di fikih, Pada hasil. pada hasil kalau rugi, Pada rugi. pada rugi. Kalau sekarang kan enggak. Sombong bagi rugi. Oh. Kalau ada misalkan keberhasilan, maka pas pada kerugian, ini keberhasilan ini ditopkan ke kerugian. Ada untung misalkan setahun lembak gula ban untungnya sekian juta. Pak Rogi di Budi, iya terpakai saya ada kakak Rogi ya. Seperti itu hukum kerjasama, hukum kirot itu ada, tapi tidak sewenang-wenang. Ada itu, ya tetangga kita sendiri datang ke kantor. Ulah pinter. Kerjasama bikin ke arwah. Kiai mau dengar sehari, ya cek bunyan santai. Terus dia bilang, udah coba rogi pada orang mau gue semua bawa di pesen. Saya kembali aja rogi. Punten pinter. Masa kerjasama mun berangal hari seletok. Paro gini tempo lagi kambian benten. Oke. Sini kabula itu salah cincin tak nurok rogi pinter. Nurok abot yang makai gula terro maksudnya. Saking gula di besi. Tapi di sisi Allah itu dikirot itu waduh. Ongkuan kalau difikir. Makanya ongkuan di kakak gula benih kayak dia. Kita harus tahu itu fikih itu, kedin itu ya apa, itu ya apa. Nah, seni kaki. Jadi terus riba. Dia benar Rasulullah yang artinya seni. Ketika riba itu sudah merajalela, minum khamar sudah merajalela, minuman keras sudah merajalela di umatnya Muhammad, maka berarti kaum itu sudah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Kalau sudah di mana-mana, kan makin riba sudah merajalela. Kamu cek kalah kalian. Ya kali senika. Padahal akal-akalan itu, akal ini kan bener pelanggaran kata. Masa akal ini selalu diikuti? Kan enggak. Kalau akal itu nalarnya nanti menentang kepada hukum syariat, kan tidak diikuti. Karena sudah ada Al-Quran. Akal lagu leban dibatasi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Lihat sekarang ya apa? Kemungkaran sangat luar biasa. Ya, karena umat ini sudah merajalela di bidang
Khamar, mabuk-mabukan. Mudah dan makan lah banyak saya tak usaha. Kan mudah dan makan banyak saya tak ada kok. Mungkin gula kayak ni lah ba. Kek lanceng gula. Baganceng lanceng selebih sepoban gula. Obo ngubu sape ngubu umbi. Tengban aban laku apa reng kekelentangan. Entar ngare mikol. Tidak ada unsur ini, unsur itu, tidak ada. Terus bagaimana ke depan bangsa ini? Coba. Wattaqullaha bantaku apa seraba nakapi an wattaqu bantaku apa seraba nakapi si kamu ya ada boleh bantaku asapa nakapi da Allah kalaban ngalakonin setuju perintahna ben ajauin laranganna. Kenapa kok disuruh takut kepada Allah dengan mengerjakan ya, perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? La'allakum tuflihun, supaya beengkapi Arya menjadi orang yang beruntung. Tiba Allah Ta'ala ibomah maraban patakok Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. La'allakum tuflihun, supaya Anda menjadi orang yang beruntung. Senikah nikah harus dicamkan, harus difikir betul-betul betapa Allah Ta'ala nikah pomah yang betul, berusaha sungguh-sungguh Allah Ta'ala memberi debu. Tujuannya agar supaya kita itu beruntung. Jadi kalau kita itu yang bertakwa, kita yang beruntung. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Wattaqu bantaku apa seraban kapi an-naroda neraka allati uiddat sediaaki pon apa ya allati lil kafirin maring orang-orang kafir. Artepon ben pada taku asapa nakapi da apoi neraka seampun sediaaki kangkui orang-orang kafir. Debu kak dito ngingaaki orang-orang mukmin supaya takok dek seksa apoi neraka kalaban atingkel setuju atau tak ngelakoni larangna seperti ngakan riba ngaule riba. Jadi kita diingati oleh Allah. Kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ada ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafatan. Jadi orang-orang yang beriman ni keimani. Marah ban orang-orang yang beriman. Tako benda apoi neraka. Kan apoi neraka ni kan sediaki ke orang kafir. Tak sediaki ke orang yang beriman. Sehingga mari kita takut. Bagaimana yang dimaksud takut terhadap api neraka? Dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, termasuk makan riba. Sehingga wa ati'ullaha ban ata'ata pasera nakapi da Allah wa rasulah banda utusna la'allakum turhamun supaya pasera nakapi turhamuna panika pada eka bilesin. Artepon ben pada ato'atah ngiring debu-debuna Allah ben engkecukan pada ato'atah sapa ben nakapi da rasul kala ben ngiring debu-debuna supaya sapa ben nakapi area pada eka bilesin Allah. Nah, ini kan kita diperintahkan sebagai orang-orang mukmin bi Allah Ta'ala marban taat. Taat nikah norok debu. Ngiring debu nikah taatnya. Jadi bila Allah Ta'ala memerintahkan etorok, bila melarang etorok. Begitu juga Rasul. Kenapa kok tidak
satukan kepada Allah kok kepada Rasul? Karena perintah itu ada dua. Berdasar langsung daripada Allah yakni Al-Quran, berdasar daripada kanjeng Nabi. Sehingga kalau kita hanya mengambil Al-Quran, tetapi kalau tidak mengambil Al-Hadis, maka sama kita sama-sama meninggalkan Al-Quran. Makanya penting mengetahui Al-Hadis. Karena kadang-kadang itu di Al-Hadis yang ada. Di Al-Quran misalkan tidak ada, di Al-Hadis itu yang ada. Sehingga yang diambil itu kedua-duanya. Seperti makin carana apa aja. Kalau di Al-Quran hanya aqimus sholat, ajnengake ban kapida ke sholat. Terus tidak ada rinciannya di situ. Bagaimana caranya sholat? Tidak ada. Yang ada itu di hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. As-sholat tabaan jawaban kanjeng Nabi. Engkau menapanya? Bada takbiratul ihram, bada i'tidal, bada ruku, bada sujud, bada tomaknina, dan itu rinciannya ada di hadis. Di Al-Quran tidak ada. Hanya pernyataan Allah Ta'ala debu ajnengake benda ke sholat. Dan kayak apa caranya? Nggak ada di Al-Quran. Nah, yang ada itu di Al-Hadis. Sehingga kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Karena hukum itu keluar dari dua muara, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita pegang Al-Quran tapi tidak pegang Al-Hadis, kita akan salah. Terus caranya zakat itu ya apa? Wong di Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Kan berasa nikah jeneng benda ke salat, benda ke zakat. Dar cara nama jadi zakat. Itu kan hadis. Jadi kanjeng Nabi nikah beda sak sekaguna kanjeng Nabi. Ada ukurannya, masya Allah. Dan sahabat itu aja ka ukurna. Nabi kita kira khamsatu awsatin. 5 sak ke kanjeng Nabi itu ada ukurannya. Dan ulama itu yang tahu. Nah, seperti itu. Mari kula panjenengan bertaat atau menurut dawuh Allah dan mengikuti dawuh Gusti kanjeng Nabi. Ada pemain pakona taat ben Allah la'allakum turhamun, supaya anda kapi kebeles si ben Allah. Tapi gula benar taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti Al-Hadis, maka kita pasti sudah kabeles si ben Allah, kan ini sering ben Allah.